Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Yang dengan semua nikmat tersebut, di malam hari ini kita kembali bertemu di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan ta'lim kita mempelajari ilmu tajwid Al-Qur'anul Karim. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, kita masih di halaman 16. Ya, silakan dibuka kitab metode Asy-Syafi'iynya, halaman 16 di pelajaran kecepatan atau ritme bacaan. Ini pertemuan kemarin sudah kita bahas sekilas, ya. Tapi kita akan murojaah sedikit. Di sini penulis menulis istilah tartil mencakup 3 tingkatan bacaan Al-Quran. Yang pertama tahqiq, ritme tahqiq atau tempo tahqiq. Apa itu? Yaitu membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Dan tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar mengajar. Jadi ritme tahqiq ini pelan, lambat, tenang, ya. Jadi memerlukan nafas yang panjang, Kemudian yang kedua, tadwir. Apa itu tadwir? Yaitu bacaan dengan kecepatan sedang antara cepat dan lambat dengan menjaga hukum tajwid. Ya, jadi nggak cepat, nggak lambat, sedang-sedang saja. Dan ini biasanya kebanyakan yang digunakan ketika tilawah dengan menggunakan ritme atau tempo tadwir. Kemudian yang ketiga, hadar. Apa itu hadar? Yaitu bacaan dengan cepat, namun harus tetap menjaga hukum tajwid, baik bacaan gunnahnya, ikhfa dan sebagainya. Ini biasanya digunakan untuk murojaah, ya, untuk murojaah, ya, murojaah hafalan. Dia gunakan ritme hadar cepat. Tapi ingat, boleh cepat, boleh hadar dengan syarat tetap di dalam kaidah tajwid. Ya, panjang pendek, gunnah dan sebagainya. Di sini ada 2 contoh, jemaah. Yang pertama di surat Al-Mursalat ayat 41 sampai 44. Dan yang kedua di surat Fatir. Di poin pertama surat Al-Mursalat kemarin sudah kita baca belum? Sudah, ya? Baik. Kita akan ulang ya, surat Al-Mursalat ayat 41 sampai 44. Silakan dilihat kembali di halaman 16. Poin pertama. Perhatikan, kita baca tahqiq, artinya lambat dan tenang. Perlu nafas yang mungkin panjang, jadi tarik nafas dulu. Baik, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi makhrajnya juga diperhatikan. Walaupun belum kita bahas sebab makhraj, ya, tapi harus diperhatikan. Ya. Kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Silakan. Wa fawakiha mimma yashtahun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Haninya dibaca 4 atau 5 harokat ya. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Masya Allah, barakallahu fikum. Sekarang diulang sama-sama jemaah. Kita masih di tempo tahqiq, lambat, tenang, sehingga makhrajnya jelas, sifat hurufnya juga jelas. Diulang dari ta'awudz ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna dzalika najzil muhsinin. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Sekarang kita masuk ritme tadwir, sedang-sedang saja, nggak cepat dan juga nggak lambat. Dan ini yang paling sering banyak dipakai. Berarti temponya harus lebih cepat dibandingkan tahqiq ya. Baik, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Iya, coba ulang dari ta'awudz. Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun
barakallahu fikum. Sekarang masuk ke ritme hadar. Cepat, lebih cepat dibandingkan tadwir. Tapi ingat, tetap menjaga kaidah-kaidah tajwid, panjang pendek, gunnah dan sebagainya, ya. Dan ini biasanya sering digunakan ketika murojaah dan di bulan Ramadan, ya enggak? Cepat. Ya, sebagian imam baca dengan tempo hadar, cepat. Atau kita ketika tilawah kita di bulan Ramadan dengan tempo hadar boleh, mengejar keutamaan per huruf dari Al-Qur'anul Karim. Baik, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Baik, ulangi ya. Kita pakai tempo hadar cepat ya. 3 2 1 silakan. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Wa fawakiha mimma yashrabun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Jelas ya, jadi sekali bacaan pilih satu ritme. Jangan sekali bacaan pakai 2 atau 3 ritme. Ya, ini nggak boleh. Baca Al-Fatihah umpamanya 7 ayat, 2 ayat yang pertama tahqiq, tambah masuk ayat 3 sampai 4 tadwir. Ya, 5 6 7 hadar. Nah, ini kayak naik apa? Naik mobil ya, gigi 1, gigi 2, gigi 3 nggak boleh. Sekali bacaan pilih satu ritme saja. Kalau tahqiq ya tahqiq. Kalau tadwir dalam sekali bacaan ya tadwir. Atau kalau hadar cepat dalam sekali bacaan ya hadar cepat. Baik. Sekarang saya akan minta dari jamaah ya baca surat Al-Mursalat. Kita selang-seling nanti ikhwan akhwat gitu ya. Jadi sengaja tadi kita pakai nadanya datar. Ya, nadanya datar karena untuk melakukan tergantung tabiat masing-masing. Ya, tabiat masing-masing. Jadi nanti boleh dilakukan sama jamaah ya. Bebas. Tafadhol, siapa yang mau baca? Dari ikhwan dulu. Ada? Satu hurufnya 10 pahala. Ya, antum. Ya, ya. Pakai mic. Pakai tempo apa? Ritme apa? Tadwir aja ya. Baik, silakan. Jadi bukan a'udzu, bukan zai. A'udzu, dzadzu, dzu. Ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas, keluar sedikit ujung lidahnya. Dzu. A'udzu, coba ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzunya kalau bisa jangan masuk ke pangkal hidung. Ya enggak? Jadi a'udzu billah, ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nir ya, bukan nir rajim. Terus lanjut. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Nah, kalau tadwir nun tasdidnya agak dipanjangkan tuh gunahnya. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun ya. Innal ya ulang. Innal muttaqina fi dhilalin
uyun ain u ya. Wa uyun terus lanjut enggak apa-apa. Wa وفواكه مما يشتهون mimma mim tasdid juga gunanya dipanjangkan. Wa fawakiha mimma yashtahun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Ulang. وفواكه مما يشتهون Terus. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Di sini ada gunah-gunah yang dipanjangkan nih. Hani am ya. Ini hukumnya apa? Am iklab ya, tanwin ketemu ba. Jadi kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Hani'am bima kuntum ta'malun. Ulang. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Iya, nggak apa-apa, lanjut dulu, lanjut. Inna. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ya, nanya panjang. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil. Ulang coba. Inna kadzalika najzil muhsinin. Iya, nanya 2 harokat ya, na 2 harokat. Taib, barakallahu fik. Antum sudah berusaha ya. Bagus, nanti di makhorijul huruf dipretelin lagi huruf demi hurufnya ya. Barakallahu fik. Akhwat, ada yang mau baca? Tafadholi. Silakan. Enggak ada, Mas. Ada. Akhwat, ada yang mau baca jemaah? Ada Ustaz. Ya, silakan. Mau pakai ritme apa, Bu? Tadwir. Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Nunnya 2 harokat. Inna 2 harokat. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ulang. Inna kadzalika najzil muhsinin. Iya, Masya Allah, barakallahu fik. Bagus, Bu ya. Ikhwan lagi, tafadhol. Ya, antum tadi pakai batik. Nah. Ritmenya apa? Tadwir. Ya. Silakan. Jelas, jangan ditashil, jangan diseret ainnya. A'udzu enggak, tapi a'u. Kalau tashil itu diseret. A'u enggak. Tapi harus jelas artikulasi huruf demi huruf. A'udzu, ulang. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bil, bukan billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba billah. Billah. Lagi? Billah. Coba ulangi. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ta'malun. Ulang. Kulu. Enggak, kulunya 2 harakat. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
bukan enna, nggak boleh. Enna, inna langsung masuk ke nun tasydid. Tadi seperti menambah ya sukun, jadi bukan inna, itu ada ya sukun kalau gitu. Langsung masuk ke nun tasydid. Inna, ya bang, inna. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ulang coba ya terakhir. Inna kadzalika najzil muhsinin. Iya, udah bagus ya. Lagunya sudah dapat, tinggal kesempurnaan harokat kasroh terutama tadi sebagiannya miring ke imalah ya. Kemudian artikulasi huruf per hurufnya diperjelas lagi ya. Kalau fathah terbuka a, kasroh gimana kalau kasroh? Senyum atau monyong? Senyum. I, dhamma, monyong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi artikulasinya jelas ya. Tinggal disempurnakan lagi. Barakallahu fiik. Yang akhwat lagi, ummahat, silakan Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mohon maaf, ini kasrohnya miring ke imalah. Ulangi coba, jangan ke Kan a'udzu billah enggak. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim, bukan nirrajim tapi nirrajim. Kemudian linnya syaiton, bukan syaiton. Itu lin ya, lin itu mengeluarkan suara dengan mudah. Kaidahnya ya sukun atau waw sukun sebelumnya fathah. Jadi syaito, bukan syayito, bukan syayyi tapi syaito ya, syaito. Jadi bukan minasyaito tapi minasyaito ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulang coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjutkan dulu. Iya. Mat tabi'inya kepanjangan Bu. Wa fawakiha, wa fawakiha. Sekali ayunan saya 2 harokat. Kemudian shin. Ada sifat tafasyi di sana. Udara tersebar dalam mulut ketika mengucapkan huruf shin. Wa fawakiha mimma yashtahun. Ulang. Wa fawakiha mimma yashtahun. Terus Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Terus Inna kadzalika najzil muhsinin. iya. Inna 2 harokat. Inna kadzalika najzil muhsinin. Jadi mat arid lisukun ya, mat arid disukun itu kalau mat tabi'i bertemu huruf yang berharokat disukunkan karena waqaf itu kaidahnya. Nah ini mat arid disukun dia harus seragam. Mat arid disukun itu panjangnya ada 3 pilihan. Nanti kita ketemu ini sekilas saja ya. 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, atau 6 harokat boleh. Dia harus seragam dalam sekali bacaan. Ya. Tadi sepertinya yang terakhir kepanjangan tuh Bu. Muhsinin kepanjangan, beda sama yang tadi ta'malun wa uyun ya. Jadi kalau 4 harokat semua. Itu Bu ya. Terus tadi sebagian harokat kasrah kurang sempurna, dan sebagian huruf-huruf yang bukan al-khayshum ke pangkal hidung jangan masuk ke pangkal hidung ya. Jadi jangan dimasukkan ke pangkal hidung. Biasanya mat itu yang tercampur dengan mat arid disukun tercampur dengan gunnah. Contoh wa'uyun. Jadi matnya sudah masuk ke sini. Nah, ini salah. Ya, walaupun lahannya lahan khafi, kesalahan ringan.
Baik, tapi usahanya sudah bagus. Barakallahu fiik. Berikutnya yang ikhwan lagi. Tafadhol. Ya, betul. Mic-nya. Ya. Tadwir, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Iya, ahsan, mumtaz, barakallahu fiik. Ya. Cukup al-mursalatnya. Ya. Ada pertanyaan nggak di al-mursalat? Ada yang mau ditanyakan jemaah? Sebelum kita lanjut ke surat Fatir ayat 15. Baik, sekarang kita lanjutkan ke surat Fatir ayat 15. Kita baca dengan tahqiq dulu, lambat dan tenang. Perhatikan, saya sengaja dengan nada datar terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Ada nun tasydid, dipanjangkan terlebih dahulu gunanya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iya. Ulang dari ta'awudz, silakan bersama-sama. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iya, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk tadwir, sedang-sedang saja, tidak cepat, tidak lambat. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Biasakan artikulasi huruf per hurufnya diperjelas. A, I, U ya. Fathah A, kasroh, I, dhamma, U. Karena kalau nggak seperti itu ntar harokatnya nggak sempurna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim gitu ya, nggak sempurna. Jadi A, I, U. Baik, kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Ya
silakan dari ta'awudz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Masya Allah. Sekarang hadar. Hadar ketika membaca dengan tempo cepat, kemudian kita baca mad jaiz, ya ini boleh dibaca 2 harokat dengan menggunakan torik atau jalur yang lainnya, jalur periwayatan yang lainnya. Kalau kita akan baca mad jaiz munfasil itu ada 3 pilihan jamaah. Boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 5 harokat. Jadi 2, 4, 5 itu mad jaiz munfasil. Nah, Imam Hafiz An Asim Tariq Syatibiyah, jalur Imam Syatibiyah itu pilihannya 2, 4 atau 5 harokat. Tapi kalau pakai Tariq Thayyibatun Nasyir ya, itu boleh memakai 2 harokat. Nah, ketika kita baca hadar boleh kita memakai dengan Tariq Thayyibatun Nasyir dibaca 2 harokat pada mad jaiz munfasil. Begitu juga seragam dengan mad arid disukun. Jadi kalau mad jaiznya 2 harokat, mad arid disukunnya 2 harokat. Karena mad arid disukun itu punya 3 pilihan, 2, 4, 6. 4 sama 6 Tariq Syatibiyah, Hafiz An Asim jalur Imam Syatibiyah ya. 2 harokat mad arid disukun, Hafiz An Asim jalur Imam Thayyibatun Nasyir. Jadi harus seragam. Kalau mad jaiznya 2, mad arid disukun 2. Baik. Jadi seperti manggil saja, ya ayyuhan nas ya. Ya ayyuhan nas. Kalau 4 kan ya ayyuhan nas, 5 ya ayyuhan nas. Kalau 2 ya ayyuhan nas. Jelas ya? Kemudian nanti ilallah 2 harokat ya. Fuqara'u ilallah 2 harokat. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Hamid, bukan hamid, enggak seragam nanti sama mad jaiznya. Jelas ya? Baik, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jimnya jangan terlalu panjang. Jimnya 2 harokat. Kan kita mau pakai Tariq Thayyibatun Nasyir ya, maka mad arid disukunnya pada jim itu 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Enggak, sebentar. Ya ayyuhan nas. Ya-nya cuma sekali ayunan saja jemaah. Bukan ya, enggak. Tapi ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya ayyuhan nas. Ya. Kita ulang. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Silakan. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Iya, ulang dari ta'awudz ya. 3 2 1 silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Gimana? Bisa? Ribet. Nanti kita belajar jemaah ya. Di halaman 88 tadi cuma dibahas sekilas aja. Coba dibuka halaman 88 ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Silakan dibuka kembali halaman 16 pada buku Metode Asy-Syafi'i halaman 16. Tadi surat Fathir ayat 15 sudah kita baca ya. Sekarang kita baca sekali lagi. Perhatikan. Dengan ritme hadar, bacaan dengan cepat namun tetap mengikuti kaidah tajwid. Jangan sampai keluar dari kaidah tajwid. Panjang pendek, gunnah dan sebagainya. Perhatikan.
dengarkan dan ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iya, ulangi dari ta'awudz. Hadir, cepat. Siap, silakan. Iya, barakallahu fikum. Dari 3 ritme di atas ya, yang kita baca tadi, antum lebih pilih yang mana kira-kira? Yang nomor berapa? Nomor 2 ya, nomor 2. Tadwir sedang-sedang saja. Baik, jadi nanti sama ya, kita praktek ikhwan, akhwat, selang-seling, kemudian berusaha dilakukan. Ya, berusaha dilakukan. Ya, umpamanya ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Bebas lagunya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Baik. Sekarang yang ikhwan dulu jemaah. Tafadhol. Iya, antum silakan. Pakai ritme apa? Tadwir. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagus ya. Antum tahu artinya nggak? Ya ayuhan nas, antum tuh fakir ya, dibandingkan Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah. Kita nih nggak ada apa-apa ya, cuma fakir ya, fakir dibandingkan Allah. Makanya Allah melanjutkan wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah tuh yang maha kaya, lagi maha terpuji. Makanya kita nggak boleh sombong ya. Ketinggalan zaman kita kalau sombong. Ya, dulu kaum Ad, kaum Tsamud itu pada sombong. Kita rumah mungkin paling tinggi tingkat berapa kalau rumah tuh? 3 ya. Kaum Ad, kaum Tsamud itu rumahnya dipahat di bukit-bukitnya, mereka pahat rumah-rumah mereka, bangun istana. Ya, tapi Allah hancurkan karena tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sombong tuh udah enggak zaman lagi. Sudah ada pendahulu kita yang sombong, dihancur leburkan. Qarun. Ya, kurang apa lagi Qarun? Ya, Allah binasakan. Jadi kita nih fakir nggak punya apa-apa. Ya. Baik, sekarang yang akhwat, silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ulang. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ulang. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iya. Nanti kalau kita sudah masuk sifat huruf, di lam itu, lam sukun itu ada sifat yang dinamakan sifat tawassut atau bainiyah. Apa itu sifat tawassut atau bainiyah? Mengalirnya suara, mengalirnya sedikit suara. Ya, lam termasuk bersifat bainiyah atau tawassut. Jadi dialirkan sedikit. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Bukan wallahu huwal ghaniyyul hamid, enggak.
Wallahu huwal ghaniyul hamid. Bukan ghaniyul hamid, ghaniyul hamid. Ya, tapi ghaniyul hamid. Itu sifat tawassut atau bainiyah pada huruf lam, lin, umar ya huruf-hurufnya. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya ikhwan, tafadhol. Iya, Pak, belakang. Nah. Belakang dulu, Pak ya, silakan. Oke, mic ya. Boleh. Jadi yang meleset tuh huruf ain ya, huruf ain sama shin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaiton ya. Baik, ulang coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada juga imalah di sana, kasrahnya enggak sempurna ya. Terus lanjutkan enggak apa-apa. Antumul ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Ulang. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Ulang. Jadi lam juga ya, jangan dipanjangkan lam sukun ya. Jangan dipanjangkan. Tamtid namanya kalau dalam ilmu tajwid. Tamtid itu memanjangkan lam sukun. Jadi bukan wallahu wal ghaniyul hamid enggak, tapi wallahu wal ghaniyul hamid. Ghaniyul hamid, bukan ghaniyul hamid gitu ya. Baik, barakallahu fiik. Yang akhwat sekarang silakan. Hati-hati harokat kasrohnya itu miring ke e gitu semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mir ya. Lanjutkan. Ya ayuhan nas. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Wallahu, hu-nya dibaca jelas ya, harus jelas. Wallahu huwal. Wallahu huwal. Bukan wallahu wal. Enggak. Itu namanya ditashil, diseret ya. Coba ulang. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ulang. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Bagus. Tapi lam sukunnya jangan disaktah, dijeda. Wallahu huwal ghani enggak, tapi dialirkan sedikit. Nama sifatnya bainiyah atau tawassut ya. Wallahu huwal ghaniyyul. Wallahu huwal ghaniyyul, bukan wallahu huwal ghaniyyul hamid enggak. Ya. Coba ulang sekali lagi. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iya, ahsan ya. Jadi dialirkan sedikit. Barakallahu fiik. Yang ikhwannya silakan. Ya, Pak. Pak Abdul Hamid ya. Silakan. Pakai mic, Pak, biar bagus. Ini suara bagus karena mic sama soundnya bagus. Iya. Terus Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Iya, jangan disakta.
Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ulang. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Bukan hamid, tapi hamid. Nah, yang paling rawan harokat apa? Kasroh ya. Kalau baca sendiri sadar nggak? Nggak sadar ya. Tapi kalau disimak harus ada yang menyadarkannya. Eling gitu, sadar. Jadi harokat kasroh itu paling rawan miring ke imala. Ya, jadi ada sebagian tadi baca kasrohnya miring ke hati-hati. Coba semuanya. I B T V G H H. Coba. Ya, latihannya seperti itu. Senyum atau gimana tuh? Senyum kan ya? I B T V G H H. Ya, itu sempurna. Kalau nggak senyum mungkin bisa miring ke E B T V G, mungkin seperti itu ya. Itu latihan. Monyong. Utamanya. Itu latihan seperti itu ya, biar itmamul harokat terdengar sempurna. Bukan hanya huruf makhrajnya harus tepat, sifat harus tepat, tapi harokat juga penting. Ya, harokat juga penting. Tadi sebagian baca ta'awudznya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggak sadar, harusnya coba nirra minasyaitonirra. Coba iya, bukan nerro enggak ya. Baik, sekarang giliran akhwat, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Bukan ilallah, enggak, tapi ilallah. Tenggorokan bawah ha ya. Ulangi. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Nah, ini ada dua hak bertemu harus jelas nih. Wallahu wal, bukan wallahu wal. Wallahu wal, enggak. Itu ditasil, jangan ditasil. Coba semuanya ya. Wallahu huwa, coba. Wallahu huwa. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Coba. Ya, jadi huruf H-nya harus dijelaskan. Artikulasi huruf per hurufnya harus jelas. Ulangi coba. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Silakan. Bukan maksudnya tadi yang baca. Saya nggak apa-apa ya. Kayaknya udah pada ngantuk nih. Silakan Bu, coba ulang Bu. Wallahu wal ghaniyul hamid. Iya, masya Allah. Jadi wallahu huwal harus jelas. Jangan diseret. Wallahu wal enggak. Ya. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya ikhwan lagi. Ya, Rizky silakan pakai mic. Ini mic-nya bagus, suaranya jadi bagus-bagus, masya Allah ya. Haji, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Iya, masya Allah, barakallahu fiik, bagus ya. Tapi sebenarnya ada catatan di ya tasydid ya. Ya tasydid itu ditekan ya, plus ada naber sebenarnya. Ya, tadi sebagian besar bacanya tanpa dinaberkan. Ya, apa itu naber? Coba kita lihat. Ini sekilas saja nggak apa-apa. Apa itu naber? Silakan dibuka halaman 83. Halaman 83. Mengenal an-nabru. Sebenarnya pelajaran ini masih panjang ya, tapi kita bahas sekilas saja biar paham. Dan ini jarang dibahas di sebagian kitab tajwid yang ada di Indonesia ya. Tapi di metode Syafi'i ini dibahas. Mengenal an-nabru atau naber. Apa itu naber? Naber adalah menekan bacaan pada huruf tertentu sehingga suaranya lebih tinggi dari huruf lainnya. Suaranya lebih tinggi dibandingkan huruf lainnya dengan tujuan menjaga huruf atau makna. Pembahasan kita pada ya tasydid
itu ada di poin kedua. Nabar terdapat dalam 5 posisi. Nah, di poin kedua, waw dan ya bertasydid didahului dhammah atau fathah atau kasrah maka dinabarkan. Contoh misalkan, perhatikan al-quwwah, silakan. Al-quwwah. Jadi bukan hanya sekedar al-quwwah, enggak. Bukan al-quwwah, tapi ditinggikan suaranya dibandingkan huruf lainnya. Al-quwwah, silakan. Al-quwwah. Baik, itu waw tasydid ya. Berikutnya qawwamin, silakan. Qawwamin. Berikutnya masuk ya tasydid. Perhatikan, sayyarah, silakan. Sayyarah. Jadi bukan sayyarah, enggak. Sayyarah, tapi ada ditinggikan sedikit suaranya. Sayyarah, silakan. Sayyarah. Syarqiyyah, silakan. Syarqiyyah. Sobiyyah. Sobiyyah. Iyyaka. Iyyaka. Di surat Al-Fatihah ada nabar berarti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kurang dinabarkan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini masih banyak yang belum paham tentang nabar. Nah, di sini ya ayuhan nas ada nabar di ya tasydid, halaman 16 lagi kita buka lagi, halaman 16. Jadi di ya tasydid ya ayyuhan. Ayyuhan, bukan hanya sekedar ya ayyuhan, tapi ditinggikan suaranya. Sudah ditekan karena ada tasydid, ditinggikan suaranya lebih tinggi dibandingkan huruf-huruf yang lainnya. Tujuannya apa? Menjaga makna. Ya. Coba kita ulangi. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Silakan. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Al-ghaniyyu itu juga ada nabar karena ada ya tasydid di sana. Al-ghaniyyu. Ghaniyyu ya. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Silakan. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iya, jadi jangan lupa kalau ada ya tasydid, kalau lagi tilawah ya. Ya tasydid, waw tasydid ya. Ditekan karena bertasydid, kemudian ditinggikan suaranya dibandingkan huruf yang lainnya. Tapi ditinggikannya jangan terlalu ekstrim juga. Umpamanya di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cukup, enggak sampai ekstrim. Iyyaka na'budu wa iyyaka, enggak kayak gitu jemaah. Ya. Yang penting dia ditekan kemudian ditinggikan suaranya dibandingkan huruf yang lainnya, itulah nabar. Ya, nabar. Baik. Sampai sini ada pertanyaan jemaah? Di sini ada hadiah. Ya, ada hadiah ya. Buat jamaah yang bisa jawab pertanyaan. Coba bukunya ditutup semuanya. Ditutup semuanya bukunya ya. Ada 2 minyak wangi tip sama buku. Baik. Pertanyaan yang pertama, jadi caranya tunjuk tangan baru Anda tunjuk jawab ya. Sebutkan dan jelaskan ritme di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ikhwan dulu. Tunjuk tangan baru Anda tunjuk. Sebutkan dan jelaskan ritme di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ada? Iya, antum. Pakai mic. Satu, tahqiq. Jelaskan apa itu tahqiq. Lambat dengan tidak meninggalkan tajwid. Terus? Kedua,
Tawir pertama antara takhir dan hadar. Iya. Terus hadar itu apa? Cepat. Terus Tanpa gerakan tadi. Masya Allah, barakallahu fiik. Antum pilih mana? Minyak wangi atau buku? Tergantung Ustaz. Kenapa? Tergantung Ustaz. Antum minyak wangi nih. Insya Allah, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua buat akhwat nih ya. Yang kedua buat akhwat. Ikhwannya ada dapat hadiah. Yang akhwat ditutup semua bukunya. Ya. Sebutkan ya cara menyambung dua surat yang berbeda. Silakan jamaah akhwat pakai mic. Cara menyambung dua surat yang berbeda. Umpamanya mau menyambung surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Nah, gimana caranya? Ada berapa cara? Kemudian jelaskan. Ada yang bisa? Silakan. Ada yang mau jawab, Bu? Gak ada ya? Insya Allah. Pada tawadhu semuanya. Sekarang ikhwan. Antum ya silakan. Baik. Cara menyambung dua surat yang berbeda. Ada berapa cara kira-kira? 3 cara. Yang pertama qat'ul jami', apa itu? Dipisah semua. Terus? Yang kedua qat'ul awal wa waslul tsani bis-tsalits. Apa itu? Memutus yang pertama dan mewasalkan yang kedua dengan yang ketiga. Iya, ya. Terus yang terakhir? Yang terakhir waslul jami'. Apa itu? Menyambung semuanya. Masya Allah, barakallahu fiik, antum dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Baik, hadiahnya habis ya. Ada pertanyaan jemaah? Iya. Adakah pengecualian bacaan di dalam Al-Quran yang tidak menggunakan hukum bacaan tajwid? Karena tadi ana dengar Ustadz membaca Ad-Dunya, surat Al-A'la, ya kan? Tidak dibaca idgham bi gunnah. Maaf jika ada yang salah dalam pertanyaan. Ya, enggak, pertanyaannya benar. Ad-Dunya. Jadi tetap ada hukumnya. Harusnya kan, normalnya di sini nun sukun bertemu dengan ya. Nun sukun bertemu dengan ya, ada konsekuensi hukum di sana. Apa hukumnya? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu kaidahnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan yanmu, ya, nun mim waw. Tetapi ada pengecualian di beberapa kata, di antaranya ad-dunya, dunya, kemudian sinwanun, kinwanun sama bunyanun, ya. Dan para ulama menamakan 4 kata ini di dalam Al-Quran dengan nama idhar mutlak. Kenapa? Karena masih di dalam satu kata, ya. Untuk idgham bi gunnah itu biasanya terjadi pada 2 kata. Ketika dia terjadi pada satu kata, dunia artinya apa? Dunia, ya dunia. Satu kata atau beda kata? Satu kata, ya. Begitu juga bunyanun. Apa artinya bunyan? Bangunan. Satu kata. Jadi idgham yang terjadi pada satu kata masuk kepada idhar mutlak, hanya 4 kata. Yang pertama ad-dunya, enggak boleh dibaca ad-duya, enggak, salah malah, ya. Tetap dibaca idhar mutlak. Ad-dunya. Kenapa? Karena masih di dalam satu kata. Nah, itu sebenarnya nanti kita akan bahas ya di hukum nun sukun atau tanwin. Nah, ini sekilas enggak jadi masalah. Coba dibuka halaman 38. Halaman 38. Ya. Catatan paling bawah, halaman 38, dilihat catatan paling bawah. Ya, tidak berlaku hukum idgham bi gunnah pada 4 kata berikut ini. Yang pertama ad-dunya, yang tadi ditanyakan tuh. Yang kedua sinwanun. Kemudian yang berikutnya kinwanun, dan yang terakhir bunyanun. Jadi antum kalau tilawah bertemu dengan 4 kata ini jangan dibaca idgham, karena idgham terjadi pada 2 kata yang berbeda. Jelas ya? Nanti kita akan bahas tuh ketika sudah sampai babnya.
Dan di sini juga dijelaskan para ulama sepakat untuk membacanya secara jelas atau idhar karena masih di dalam satu kata, dan mereka menamakannya dengan idhar mutlak. Baik, barakallahu fiik. Semoga jelas ya. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apa harus berhenti di ain kalau niat menyelesaikan bacaan? Sebenarnya yang paling afdol ya kata para ulama, kalau kita tilawah itu bukan per halaman, bukan per surat ya, tapi per tema. Karena Al-Qur'an dibagi per juz ya, per hizb. Hizb itu per kelompok-kelompok. Juga dibagi per ruku. Ruku itu tema ya. Dan biasanya tema-tema di dalam Al-Qur'an ditandai dengan ain. Nah, itu tanda ruku. Kalau sudah ada ain berarti habis tema tersebut, nyambung lagi tema baru. Jadi hendaknya kalau kita baca Al-Qur'an berhenti di tanda ruku atau per tema ya, bukan per halaman atau per surat. Boleh enggak per halaman atau per surat atau per ayat? Boleh, enggak jadi masalah. Tapi kita bicara yang paling afdol, yang paling utama per tema. Ya, temanya selesai, sudah kita selesai. Ya, itu yang paling afdol. Jadi ain di dalam Al-Qur'an, tapi kalau di dalam Al-Qur'an ini enggak ada tanda ain ya. Mushaf Madinah enggak ada. Biasanya di mushaf Depak itu ada ya, tanda ruku atau tanda ain menunjukkan tema baru kemudian diakhiri dengan tema yang selanjutnya. Jadi yang paling afdol itu kalau kita tilawah diselesaikan per tema kemudian baru ditutup Al-Qur'annya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Dan di pertemuan berikutnya jamaah kita masuk bab yang paling penting, yaitu bab makharijul huruf. Nah, nanti kita banyak praktek tuh. Gimana cara mengucapkan huruf a, huruf ha, huruf dha, huruf so, huruf dho, huruf tha, huruf dha. Ya. Nanti banyak praktek ketika makharijul huruf. Karena lisan kita kan ajam. Ajam tuh non Arab. Ada sebagian huruf-huruf yang mungkin bagi sebagian kita kesulitan. Di antaranya huruf apa aja kira-kira? Khilaf di para ulama teman. Beda-beda, ada yang fa, ada yang mungkin ain ya, tergantung masing-masing. Ada yang dot, mungkin do ya. Nah, ini nanti masuk di bab makharijul huruf. Nah, ketika di makharijul huruf kita banyak praktek nanti. Ya, banyak praktek. Ya. Baik. Sampai sini mungkin yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.